Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Masih di seri kimia organik dan pada video kali ini bahasan kita adalah di ether atau alkoksialkana ya sebagai bagian dari gugus fungsi senyawa organik dan alkohol atau ether ini merupakan pasangan ya. Dan sekarang bahasan kita adalah ethernya atau alkoksialkana. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini makin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Bahasan kita adalah ether atau alkoksialkana ya. Sementara yang video kedua itu adalah alkohol atau alkanol. Kita perlu mengenal beberapa istilah ketika membahas gugus fungsi senyawa organik ya. Al itu adalah awalan kata bahasa Arab ya. Sehingga nama-nama ini adalah berasal dari bahasa Arab ya. Alkana, alkena, alkuna, sikloalkana, haloalkana. Itu ada di bahasan video ke-1 ya. Dan lanjut pada alkanol atau alkohol. Dan sekarang alkoksialkana atau ether. Sahabat kimia, kita perlu mengenal unsur-unsur kunci saat membahas gugus-gugus fungsi itu ya. Ini sudah boleh ulas di video 2 dan 1 bahwa kalau kita membahas alkana, alkena, alkuna, sikloalkana, haloalkana itu ada unsur kunci ya, karbon, hidrogen, halogen, dan pada alkohol dan ether itu unsur kuncinya ada tambahan ya. Selain karbon, hidrogen, lalu ada oksigen ya. Baik sahabat kimia, oksigen itu seperti apa? Bagaimana perannya di dalam ikatan kimia dalam alkohol dan ether juga sudah Bu Eli bahas pada video kedua. Silakan diulang ya kalau belum paham. Dan seterusnya, Kak Karbon juga sudah Bu Eli bahas di video pertama ya. Dan untuk mengingat memberi nama dengan baik, maka kita harus tetap kembali kepada 10 nama dasar dari alkana ya. Untuk C-nya 1 itu MEK, C-nya 2 itu F, C-nya 3 prop, dan seterusnya but, pent, hex, hep, ok, non, dek. Nah, belakangnya kita ganti-ganti aja ya. Kalau alkana ya ana, kalau alkena ya ena, kalau alkuna ya una, kalau alkohol ya ol ya. Nah, kalau ether itu ada 2 nama ya. Baik nama internasional yaitu alkoksialkana, jadi membawa nama alkananya dan ada oksinya, dan nama lainnya trivialnya atau common name-nya itu adalah ether ya. Nah, artinya 10 nama dasar ini sahabat kimia perlu ingat ya, perlu ingat terus. Kalau lupa diingat lagi, bisa dibuat sebuah lagu ya, seperti itu. Kita sekarang langsung saja ke slide yang ether ya. Nah, ini ether nih sahabat kimia ya, atau alkoksialkana. Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata ether ya. Jadi kalau kita mempelajari kimia ya, ether ini dekat dengan dunia medis ya. Karena ada salah satu senyawa ether yang paling terkenal dan paling banyak digunakan di dunia medis itu sebagai salah satu obat anestesi ya. Namanya dietil ether ya, dietil ether ya. Nah, dietil ether ini obat bius ya, anestesi ya. Itu eh, sering disebut ether saja ya. Padahal maksudnya adalah dietil ether ya. Ether itu nama kelompoknya ya, nama keluarganya, nama kelompok gugus fungsinya. Nah, di dalam ether itu ada senyawa yang namanya dietil ether ya. Jadi ether dalam dunia medis itu ethernya itu adalah dietil ether ya. Oleh karena itu kita perlu belajar tata nama supaya lebih memahami dan lebih mengetahui esensi dari konsep-konsep gugus fungsi ether.
Nah, sahabat kimia, eter itu punya dua kelompok, lalu dilihat dari struktur molekulnya ya. Oh ya, gugus fungsinya dulu nih. Gugus fungsi dari eter kita lihat seperti ini, ya. Eter ini ada atom oksigennya di tengah. Nah, diapit oleh dua R, ya. R ini adalah alkil yang terdiri dari rantai hidrokarbon, ya. Unsurnya karbon dan hidrogen. Nah, jadi R-nya ini ya, sahabat kimia, ini bisa simetris, artinya sama jumlahnya ya, bisa ansimetris. Ini ansimetris artinya tidak sama jumlah C-nya sehingga bentuknya ya ansimetris, nggak simetris ya. Kalau kita lihat di sini dengan O adalah pusatnya, pusat atom, pusat gugus fungsinya, pusat reaktivitasnya itu ada di O ya. Maka di sini ini C-nya 2, ini C-nya 2 ya. Jadi simetris. Atau di sebelah kiri C-nya 3, sini 3, C-nya 1, C-nya 1 itu simetris ya. Nah, kalau C-nya 2 ini R-nya sama, itu yang disebut sebagai diethyl ether yang terdapat pada slide ini, di gambar ini ya, tadi yang awal ya. Nah, sementara yang tidak simetris, sahabat kimia bisa memasukkan jumlah C yang berbeda ya. Misalnya yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 2. Sebelah kiri kalau 2 1 sama ya. 1 2 2 1 sama. Nah, yang kita buat lagi misalnya sebelah kiri 1, sebelah kanan 3 atau sebelah kiri 3, sebelah kanan 2 atau bahkan ada cabangnya ya. Intinya ketika kanan dan kiri itu berbeda, itu namanya ether ansimetris ya. Nah, sahabat kimia sekali lagi ya, peran dari gugus atom oksigen ini yang kita sebut sebagai gugus fungsinya. Ini pusat reaktivitasnya. Kalau di alkohol bahasan kita adalah pada gugus fungsinya hidroksil ya. Gugus hidroksil OH. Sementara pada ether itu O. Ketika menulis atom oksigen, sahabat kimia perlu mengingat dan konsisten ya. Ditulis oksigen itu punya dua pasang elektron bebas nih. Satu, dua elektron itu satu pasang ya. Dua elektron itu satu pasang ya. Dua pasang elektron bebas ini artinya ya ada 4 elektron yang tidak dipakai untuk berikatan dengan atom-atom tetangganya ya. Seperti itu ya. Sehingga ini merupakan atom yang satu sifatnya punya keelektronegativitas yang cukup tinggi setelah fluor ya. Nah, sehingga atom oksigen ini punya kemampuan untuk menarik elektron dari atom tetangganya, yaitu si C kanan dan C kiri ini ya. Ya, satu, yang kedua juga ini didukung oleh keberadaan dari elektron bebas yang terdapat pada atom oksigen ya. Jadi pandangan kita ya, mindset kita ketika belajar alkohol itu pusat reaksinya itu perhatian yang menarik itu adalah oksigen sebagai penarik perhatian kita ya. Oksigen baik pada alkohol maupun oksigen pada ether ya. Baik sahabat kimia, selain simetris dan ansimetris ether, ether itu juga bisa dalam bentuk cincin ya, dalam bentuk cincin segitiga dulu nih. Ini dalam bentuk cincin segitiga, jadi sikloether seperti itu ya. Ini masuk kelompok epoksida. Ini ya kita kenalan dulu ya dengan nama-nama dari kelompok itu ya, meskipun tidak perlu terlalu banyak menghafal nama-nama senyawanya, tetapi kelompok senyawanya atau pada senyawa-senyawa yang esensial, yang mendasar ya, yang organ itu perlu kita ingat ya. Pada kelompok epoksida ya, ini ether siklik yang memiliki 3 cincin ya. Maksudnya bentuknya 3, 3 bentuknya segitiga ya. Si atom O-nya itu ada di sini, di tengah ini. Ini apa? Ini adalah karbon. Nah, ini kita namakan kelompok epoksida atau disebut juga oksirana. Oksirana ya. Baik. Nah, sahabat kimia,
Yang satu lagi ya, ada yang namanya ether siklik juga sama ya. Ketika membentuk sebuah lingkar atau cincin ya namanya siklik ya. Nah, ether siklik segi berapa? Kalau ini segitiga, si epoksida segitiga. Nah, ini ether siklik ini segi 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 ya. Namanya TH. Terkenal ya dengan sebutan THF. Ternyata singkatannya adalah tetrahidrofuran. Nanti ya, saat membahas reaksi-reaksi kimia ya, THF ini sering muncul, yaitu pada saat reaksi A, B, C ini sebagai pelarut ya, pelarut dari ether dalam reaksi-reaksi kimianya. Ini masuk ke dalam kelompok ether siklik ya. Jadi ada epoksida atau oksirana dan ada THF tetrahidrofuran ya. Kita jumpai bahwa atom oksigen itu berada di tengah sini ya, dan ini karbonnya ya. Ini titik-titik ini karbonnya nih sahabat kimia ya. Artinya wawasan dari senyawa-senyawa eter kita lebih luas ya ketika kita juga kenalan dengan eter-eter yang tidak harus selalu bentuk molekulnya lurus ya, rantai terbuka seperti ini ya, atau kita sebut alifatik ya. Alifatik itu rantai terbuka. Tapi kita juga tahu ada siklik, yaitu rantai tertutup yang dimiliki oleh kelompok eter. Baik sahabat kimia, lanjut ya. Tata nama eter ya. Tata nama eter itu ya, namanya tata nama di setiap gugus fungsi senyawa organik itu ada dua. Apakah itu internasional name ya, atau tata nama internasionalnya yang resminya, officialnya, atau tata nama common name atau trivial ya. Nah, kalau trivial itu akhirannya itu diakhiri dengan nama belakangnya selalu ada ethernya ya. Seperti ini contohnya, kita lihat nih. Jadi kalau ether itu kan punya rumus umum seperti ini, ROR. Sahabat kimia hanya perlu menghitung berapa sih jumlah C pada R kiri dan kanan ini. Kalau C-nya ada dua, dua itu at ya. Lalu akhiri aja dengan il ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nulisnya biasa aja. Ini etil ya. Nah, ini etil, etil. Nah, etilnya ada dua. Jadi kita sambung aja di etil ether ya. Ini menunjukkan kalau belakangnya ada il ether, il depannya. Kemudian belakangnya ether itu adalah nama trivial. Gampang sekali ya. Nama trivial di etil ether. Atau ada seperti ini bisa juga ya. Nah, seperti ini apa namanya nih sahabat kimia? Kanan kiri C-nya satu. C1 itu met ya. Karena metnya ada dua, maka dimetil ether. Jangan lupa ya. Di atom oksigennya, diingat, ini ditulis 2 PeP ya sahabat kimia. Seperti itu, dimetil ether. Nah, lalu ke sebelah kiri. Bagaimana jika kita menjumpai nama-nama dari R yang sudah kita bahas sebelum ini ya. Pada saat kita bahas haloalkana, alkohol itu Bu Eli menekankan pada penamaan jumlah atom C3 ya, propil ya, dan C4 atau butil ya. Maka kita bisa saja bertemu dengan yang namanya sekunder butil. Ya, ingat apa kriteria sekunder? Nah, sahabat kimia, perhatian kita, fokus kita ketika melihat senyawa ether itu di oksigennya. Satu, kita lihat di oksigennya. Lalu R sebelah kiri mudah ya, karena R sebelah kiri itu kan ya C-nya satu aja, berarti metil kan. Lalu kita lihat di R sebelah kanan. R sebelah kanan ini kok ada cabangnya, belok kayak gini ya. Nah, berarti kita lihat pada oksigennya. Nah, oksigen ini keikat langsung ya nih. Dikasih garis ya. Tuh, oke. Hijau aja. Yang garis hijau ini adalah ikatan langsung antara oksigen dengan atom tetangganya, yaitu C yang ini. Nah, C ini adalah C sekunder. Kenapa? Ingat ya, pembelajaran yang sebelumnya, di video sebelumnya, C yang ini itu terikat di dua gugus alkil. Yang satu C-nya satu metil,
Yang satu C-nya 2, yaitu etil. Sehingga C yang ini adalah C sekunder. Nah, C sekundernya ini terikat langsung pada atom oksigen. Sehingga kita boleh menamakan untuk bungkus yang sebelah kanan itu sekunder butil. Ya, kenapa butil? Karena jumlah C-nya total kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan 4 itu butil ya. Sekunder butil metil ether ya. Terus namanya kenapa B dulu baru M ya? Karena abjad itu kan diawali dari A, B, C, D. Nah, M-nya itu kan setelah B ya. Jadi urutan penamaan butil, metil, etil itu berdasarkan abjad. Jadi butil dulu, B dulu, baru M. Lalu bagaimana dengan sekundernya ya? Sekunder ini tidak dihitung sebagai urutan abjad ya, karena sekunder ini adalah pembeda ya, pembeda pada setiap R-nya ya. Nah, baik ya sahabat kimia, jadi kalau ini namanya adalah sekunder butil karena B dulu, sekunder butil, B dulu, metil, habis B itu M, diakhiri kata ether. Kesimpulannya, kalau belakangnya ether, itu adalah nama trivial. Dan nama trivial ini tidak complicated ya, tetapi sangat simple karena kita hanya perlu mengingat apa sih nama-nama dari setiap R yang mengapit atom oksigen ya. Baik, seperti itu sahabat kimia untuk nama trivial. Sahabat kimia bisa kembangkan yang lain ya. Nah, sekarang nama internasionalnya ya. Nama internasional itu kita tidak punya akhiran ether, tapi kita gunakan istilah alkoksi alkana. Nah, kalau gitu berarti ada 2 bagian. Siapa yang merupakan bagian alkoksi dan siapa yang menjadi bagian alkananya. Alkoksi alkana ya. Nah, sahabat kimia, ternyata ketika kita melihat ether seperti ini ROR ya atau oksigen ada 2 PEB, maka salah satu R-nya itu alkoksi dan yang lainnya adalah alkana. Nah, siapa yang alkoksi? Alkoksi itu sahabat kimia itu yang jumlah atom C-nya itu yang pendek. Ya, ini patokan. Sahabat kimia perlu memilih siapa yang pendek itu alkoksi. Sementara kalau alkana, jumlah atom C-nya yang panjang. Itu adalah alkananya. Ternyata alkananya ini sebagai rantai utama. Alkoksinya bisa kita anggap sebagai cabangnya ya, bisa seperti itu ya sahabat kimia. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk shorthand ya. Ini shorthand ya. Apa itu shorthand? Silakan review lagi video ke-1-nya ya. Shorthand ini kita fokusnya lihat untuk shorthand ether tetap di O-nya. Nih ya, O-nya nih ya. Nah, R yang sebelah kanan itu kan C-nya 2. Ini pendek nih dong. Maka kalau C-nya 2, ini nanti alkoksinya. Karena C-nya 2 et, maka inilah etoksinya. Ya, sekarang kita lihat R yang dilingkari coklat nih. Ini berapa sih jumlah atom C-nya? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 atom C ya. 8 itu apa sih? Oh, 8 itu O. Karena ini merupakan bagian alkananya, maka akhirannya ana dong ya. Nih, ini dalam bahasa Inggris oktan ya. Sementara dalam bahasa Indonesia ya biasa aja oktana, akhirannya ana ya. Jangan ana ya. Kita dalam bahasa Indonesia nih ya, oktana. Nah, lalu bagaimana cara menamanya? Apakah oktana etoksi gitu? Etoksi oktana kan enggak ya. Nah, sahabat kimia, kalau kita sedang menulis nama-nama internasional, itu pasti muncul kriterianya itu ada nomornya.
ada penomoran di sana ya. Lalu bagaimana aturan penomorannya? Ya ikuti dan tampilkan penomorannya. Jadi jangan hanya menulis oktana etoksi, etoksi oktana, tapi tampilkan nomornya. Nah, nomor itu apa ya? Nomor ini adalah memberi informasi tentang posisi dari cabangnya. Kita anggap ya, anggap cabangnya itu alkoksi ya. Jadi penomoran dari alkoksinya. Alkoksi ini nempel di alkoksi ini nempel di atom C nomor berapa. Dan konsepnya harus nempel di atom C yang sependek-pendeknya. Oleh karena itu kita memberi nama pada alkana, kita anggap sebagai rantai utamanya itu dimulai nomor satunya itu kita pilih yang nanti kalau pas berhenti di oksigen yang mengikat si etil sehingga menjadi etoksi ya. Ini harus nomor yang paling pendek ya. Sehingga kalau kita nih memberi nomor dari sebelah kanan, ini 1, 2, 3, 4. Ketemu. Oh, itu di C nomor 4. Nah, kalau kita memberi nomor dari kiri, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kan? 4 lawan 5, mana yang lebih kecil? 4 dong ya. Berarti namanya adalah ini. Ini ya. 4 etoksi oktana. Ya, jadi muncul nomornya 4 etoksi oktana. Misalnya nih, sahabat kimia mau geser oksigennya ke etoksinya ketiga. Ya berarti namanya 3 etoksi apa? Oktana. Nah, sekarang nih, kalau misalnya ini kita geser ke sebelah sini, ya, maka namanya bukan 4, 5, 6. Jangan 7, jangan 7 etoksi oktana, tapi menjadi apa? 2 etoksi oktana, ya. Jadi sekali lagi, penamaan. Tata nama. Semua gugus fungsi senyawa organik itu basisnya sama. Dimulai dari tata nama alkana. Sama ya, alkena, alkuna. Sikloalkana ada siklo-siklonya ya. Kalau ketemu siklo ya kasih aja tambahan nama siklo. Haloalkana, alkohol, dan ester atau alkoksialkana itu konsepnya sama ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Bisa dikembangkan ke contoh yang lain. Nah, sekarang Bu Eli kasih nih latihan mandiri ya. Kita lihat di sini ini A, B, C, D, E, F nih ya. Di B itu ada siklo. Jadi siklo apa? Sahabat kimia ingat ya. Ini siklo yang seginya 6. Siklo apa nih? Bu Eli kasih bocoran ya. Siklo heksana ya. Nah, ini bentuk shorthand-nya. Seperti apa tuh ya. Ini ada cabang-cabangnya ya. Diingat, ketika ketemu cabang yang jumlah atom C-nya 4, berarti mungkin saja di sana ada sekunder butil atau ada tersier butil dan seterusnya ya. Sahabat kimia perlu nge-review lagi bagian video-video sebelumnya jika belum jelas ya. Latihan mandiri silahkan dikerjakan. Nanti di kelas kita akan bahas bersama. Nah, ini berikutnya soal yang G ya. Ya, Bu Eli sampaikan di sini ada ether yang simple tadi yang sering dipakai dalam dunia medis itu namanya ether atau alkan ya, sebuah senyawa dietil ether. Itu seperti apa? Membuat struktur molekul display saja. Display itu C-nya tampilkan, hanya tampilkan bersama dengan garis-garis ikatan kimianya ya. O-nya posisinya di mana ya? Ini buat display name-nya ya. Ini maksudnya buat struktur display-nya ya. Struktur molekul dalam display itu tampilkan C strip H strip bla 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 ya. Nah, yang kedua adalah apa nih?
MTBE. Nah, Sobat Kimia apa tahu enggak nih MTBE apa? Ini bukan dunia medis ya. Kalau MTBE ini dunia energi ya, sumber energi. Ini ada klausul lain ya. Ini sering dipakai sebagai zat aditif tambahan pada bensin supaya mengurangi knocking atau disebut sebagai senyawa anti knocking ya. Knocking supaya kerja mesin menjadi lunak sehingga tidak boros sumber energi, boros bensin ya. Nah, ini namanya metil tersier butil ether. Nah, kalau belakangnya ada ether, ini udah pasti trivial dong ya. Ini juga yang belakangnya ada ether-ether di etil ether ya. Nah, ini juga buat juga nama internasionalnya apa ya. Ini UPEC-nya apa? Metil tersier butil ether itu trivial, tapi UPEC-nya yang apa namanya? Jadi sampaikan juga di sana di bahasanya ya. Ini juga ya sama. Nama resminya apa, nama common name atau trivialnya apa. Baik sahabat kimia, kali ini videonya lebih singkat ya. Kurang dari 30 menit ya sahabat kimia bisa pelajari ulang sampai benar-benar paham ya. Jadi video-video ini adalah untuk pengantar ya, pengantar masuk ke dalam reaksi-reaksi kimia pada gugus fungsi dan juga pengantar nanti kita akan bahas identifikasi gugus fungsi by HNMR, CNMR, dan infrared seperti itu. Oh ya, satu lagi. Kalau kita membahas ini ketinggalan nih sahabat kimia, di satu lagi ya. Kalau kita lagi membahas alkohol ether, nah jadi alkohol ether itu adalah isomer. Apa itu isomer ya? Isomer sudah Bu Eli bahas di video 1. Ya, tapi di sana adalah isomer kerangka. Nah, sekarang isomer yang di video 3 ini adalah isomer gugus fungsi. Kenapa gugus fungsi? Ya, karena kita sedang bertemu dan membandingkan antara gugus fungsinya alkohol, ROH, dan gugus fungsinya ROR atau ether. Makanya kita sebut isomer gugus fungsi ya. Iso itu sama, mer itu bagian, sehingga ini merupakan struktur molekul yang berbeda tetapi rumus kimianya sama, jumlah C, H, dan O-nya sama, itu namanya isomer ya. Kita ambil contoh seperti ini ya. Misalnya, kalau alkohol kan ROH ya, sahabat kimia bisa latih ya, C-nya itu dibuat variasi aja ya. Nah, bagaimana dengan kalau C-nya 1? Kita cari yang ethernya ya, juga C-nya 1. Kan nggak ada, ya kan? Oleh karena itu, karena ether itu, kalau R-nya 1 diganti H jadi alkohol dong ya, maka ether itu paling kecilnya ada di CC, nah, di 2C. Maka kalau di sini 2C ya, C, O, C. Itu ya. Berarti sahabat kimia kalau trivial name-nya ini namanya dimetil ether. Berisomer dengan cari aja yang C-nya 2. Nah, ya. Apa namanya nih C-nya 2? Ini et. Akhirannya O. Oh, ini berarti etanol ya. Atau etil alkohol. Nama trivialnya itu etil alkohol. Nama UPEC-nya etanol. Etanol berisomer dengan dimetil ether ya. Sekarang kita lihat jumlah atom C-nya sama-sama 2. Nih ya, C-nya 2. O-nya 1. Taruh H tengah ya. Hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 tulis. Ini hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sama ya. C2H6O. Ini rumus kimianya. Ternyata strukturnya beda, rumus kimianya sama ya. Inilah yang kita sebut dengan isomer. Ya, isomer gugus fungsi alkohol dan ether. Jadi alkohol dan ether adalah pasangan dari isomer gugus fungsi.
Nah, sahabat kimia kembangkan ya yang lainnya nih, misalnya yang lainnya apa? Ini tuh dikasih contoh. Nanti sahabat kimia bisa kembangkan di kelas bersama kelompoknya masing-masing ya. Nah, kita mau yang beda nih, unsimetris ether. Ini CO ya, seperti itu. Mungkin seperti ini. Nah, kita kasih cabang ya. Kita harus berani berlatih ya, berani salah. Tapi tidak untuk salah terus ya. Salah untuk benar ya. Ini C-nya jumlahnya 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kita bisa membuat alkohol dengan rantai lurus bahkan rantai bercabang. Cari ada yang C-nya 4. Ini yang lurus ya. Bagaimana dengan yang bercabang? Oke, kita buat yang bercabang nih. Nah, ya seperti itu. Tuh sudah bercabang tuh. Yang penting kan C-nya 4 ya. Kemudian, Bu, bagaimana jika kita buatnya seperti ini? Nah, ya. Nah, sahabat kimia ini kan C-nya 4 juga. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Atau ini bahkan kita buat seperti ini nih. C, oh yang lurus juga nggak apa-apa ya. Sini 3, sini 1. Ini juga sudah memenuhi isomer dari alkohol dan eter. Jadi bisa kita buat banyak beberapa. Ini kalau sini 2, 2, oh sini 2, 2 ya. Nah, seperti ini. Coba buat lagi. Ada nggak yang bentuknya lain? Bisa cabang, bisa lurus. Yang penting C-nya 4. Ya, C-nya 4. Kemudian ya O-nya 1 dong. Dan H-nya ada berapa nih? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, hanya ada 10. Buatlah yang C-nya 4, H-nya 10, O-nya 1, merupakan kelompok senyawa alkohol dan eter, ya, yang struktur molekulnya bisa berbeda-beda. Ya, ini semua adalah isomer gugus fungsi. Lalu sahabat kimia latih nih, namanya apa? Baik nama IUPAC-nya atau nama trivialnya ya. Contoh nih, kalau ini C-nya 4 dan lurus saja, oke, butanol atau 1 butanol. Ciri khas dari penamaan IUPAC itu adalah ada nomornya. Nama trivialnya adalah butil, ya, C-nya 4 but kan, butil alkohol. Nah ya, nah sekarang kita lihat nih ya. Ini si OH ini ada di C sekunder. Ini C sekunder ya. C sekunder karena dia mengikat baik gugus sebelah sini 1 dan tetangga yang sini 1 ya. Berarti kalau 1, 2, 3, 4, wah ini karakternya si C4 nih ya. C4 punya common name atau nama trivial ya yang unik yaitu apa? Sekunder butil alkohol. Tersier butil alkohol. Nah, bagaimana yang ether ya? Yang ether di sini, oke, nama IUPAC dulu ya. IUPAC itu internasional, nama resminya. Itu berarti kita akan pakai istilah alkoksi alkana. Ya. Nah, alkoksi rantai yang pendek itu udah kelihatan di C-nya 1. Ini nanti kan kalau dia sambung dengan oksigen, ini namanya metoksi. Ya. Nah, sementara alkana cari yang C-nya lebih panjang, lebih banyak dari 1. Ya, kalau ke sini 2, kalau ke bawah 3, 1, 2, 3. Wah, ini berarti di sini alkananya ya. Ini berarti alkananya. Alkoksi alkana. Nah, alkoksinya kita anggap sebagai cabang yang nempel di atom C dari alkana yang nomor berapa nih ya. Karena biasanya kita memberi namanya tuh dari kanan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, sekarang dari bawah ke kanan. 1, 2, 3. Wah, berarti ini ya, si alkoksi ini nempelnya di C nomor 2 nih. Wah, berarti namanya apa nih? C nomor 2 ya nih, sahabat kimia ya. Berarti ini namanya 2 metoksipropan. Ya, ini IUPAC-nya. Nah, common name-nya, trivialnya apa nih? Trivial name untuk ROL,
ROR atau ether itu diakhiri dengan kata ether, ether, ether. Belakangnya ether ya. Sehingga kita membedakan saja R yang satu sama R yang satu lagi ya. R yang satu ini metil, metil, met. Lah yang ini, nah ini khas nih. Eli sudah ajarkan ya di video, baik video 2 maupun video 1. Ini C3 punya karakter khas seperti C4 ya. Ini di C nomor 2-nya ini terikat pada alakoksinya. Ini berarti sekunder nih sebetulnya. Tapi kan tidak ada sekunder propil ya. Yang ada sekunder butil loh ya. Nah, sehingga di sini namanya isopropil ya. Isopropil. Sehingga penamaan dari il ether mengikuti abjad ya. Abjad dari nama M dan P. Ingat sahabat kimia, M dan P. Bukan I ya, iso sekundernya atau tersiernya itu tidak dimasukkan abjad, tapi abjadnya itu pada jumlah dari R-nya sendiri, yaitu met dan P. Mana nih? Lebih dulu menurut abjad ya. K, L, M, O, P. Jadi dulu ya, metil isopropil ether ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Ini juga kalau ini gampang ya, silakan coba sendiri. Ini metil, ini propil, mana nih yang duluan abjadnya? Ini oh ya, uh, ini etil, ini etil. Etilnya kalau sama berarti nanti digabung aja di etil ether dan seterusnya. Silakan sahabat kimia memberi contoh yang lain untuk mencari isomer dari ether terhadap alkohol yang namanya isomer gugus fungsi. Ya, baik ya, masih di 30-an menit ya, ini video yang paling pendek ya dari dua video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus belajar. Semangat, Tuhan memberkati. Amin.